Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, baik. Alhamdulillah baik ya. Tetap semangat kan? Ya Pak, semangat. Semangat. Ya, harus tetap semangat ya. Meskipun kita masih dalam kondisi pandemi ini, tapi semangat belajar kita jangan pernah turun ya. Malah harus lebih-lebih lagi ya. Siap, Oke, insyaallah Pak. Iya, Pak. Untuk keberkahan, alangkah baiknya pembelajaran kita hari ini berdoa dulu ya. Oke, Bapak minta Armansyah, tolong pimpin doa. Siap, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pembelajaran kali ini, oh iya, Bapak belum ini ya. Kalian tadi sudah ngisi ini, ngisi daftar hadir kan di Google Form yang Bapak kirim di WA Group? Sudah. Ya, bagus. Bapak mulai saja ya untuk pembelajaran hari ini. Bapak share screen. Oke, sudah terlihat? Sudah Pak. Ya, Bapak mulai dulu dari persepsi ya. Jadi pembelajaran yang kalian sudah lakukan, sudah pelajari pada minggu sebelumnya. Nah, di sini ada medan magnet. Masih ingat pengertian dari medan magnet? Ada yang masih ingat? Masih Apa itu medan Pak. magnet? Siapa? Oke, Ria. Ria, apa itu medan magnet, Ria? Medan magnet adalah ruang atau daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet tersebut. Medan magnet digambarkan dengan garis-garis gaya magnet dan dinyatakan dengan anak panah. Oke, bagus ya, Ria. Terima kasih. Berarti medan magnet itu adalah wilayah atau ruang yang ada di sekitar magnet ya. Nah, garis gaya magnet tadi disebutkan Ria. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Jadi magnet itu ada terdiri dari dua kutub, kutub utara dan kutub selatan ya. Nah, di antara kutub-kutub itu dia ada yang namanya garis gaya magnet ya, yang arahnya dari utara menuju selatan ya. Garis gaya magnet ini memang tidak terlihat ya oleh mata, hanya berasa gitu oleh benda-benda yang bisa tertarik oleh magnet, misalnya besi dan logam-logam lainnya. Ya. Oke, motivasi Bapak akan menampilkan. Kalian tahu apa itu dinamo sepeda? Tahu tidak? Tahu. Nah, kalau belum tahu, bentuknya seperti ini. Ya, pernah lihat? Pernah. Pernah ya? Pernah Pak. Ya. Nah, jadi bagaimana cara kerjanya Bapak aplikasikan. Nah, harusnya ini berputar ya, si video ini. Karena tidak berputar. Oke. Nah, bagaimana sih prinsip kerjanya gitu? Kalian tahu nggak? Bagaimana si dinamo ini bisa memutarkan atau bisa menyalakan lampu ini gitu? Karena berputar Apanya yang berputar? bannya. Si dinamonya atau bannya? Ban. Ban. Jadi si dinamo ini juga ikut berputar ya? Ya.
Jadi karena ada perputaran, si lampunya juga akan Nyala. menyala. Ya. Oke, yang lainnya kalau mau bicara di unmute dulu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Nah, jadi melalui kegiatan pembelajaran dengan metode ceramah, eksperimen, dan diskusi, serta model pembelajaran berbasis masalah, diharapkan selidik dengan tepat dapat yang pertama, nah, menganalisis gaya gerak listrik, ya, GGL induksi. Terus yang kedua, mengidentifikasi flux magnetik. Nah, terus yang ketiga, melakukan percobaan mengenai konsep hukum Faraday. Nah, nanti ya mudah-mudahan setelah pembelajaran ini selesai, kalian bisa mendapatkan apa yang tujuan pembelajaran ini harapkan ya. Oke. Nah, orientasi masalah. Gambar apa ini? Di unmute kalau mau bicara di unmute. Sungai di perkampungan. Pemandangan. Sungai. Sungai. Terus ada apa lagi? Pesawahan. Sawah ya. Terus ada rumah-rumah ya. Ya. Oke. Nah, ini adalah masalahnya. Bapak bacakan narasinya. Di kaki Gunung X terdapat sebuah desa yang indah dikelilingi hamparan sawah ya dan sungai mengalir dengan derasnya. Namun di desa tersebut belum tersedia akses jaringan listrik yang disediakan oleh pemerintah atau PLN karena lokasi desanya yang jauh dari kota. Sehingga sehari-hari warga memanfaatkan cahaya dari api cempor. Nah, kalian pernah dengar cempor? Pasti ya. Dengar ya? Pernah ya? Tahu lah ya. Cempor itu obor kecil ya untuk menerangi malam-malamnya. Nah, masalahnya apa di sini? Nah, jika kalian menjadi salah satu warga yang tinggal di desa tersebut, apa yang akan kamu lakukan untuk bisa menerangi desa kala di malam hari? Apa kira-kira yang akan kalian lakukan? Membuat kincir air. Kincir air? Apa yang dilakukan kincir air ya? Jadi kayak memutarkan air gitu. Oke. Ya. Kincir air ada alatnya pasti ya? Iya. Yang bisa menghasilkan arus listrik tentunya ya? Ya. Nah, alat apa itu? Kalian tahu nggak? Generator. Apa? Generator. Di unmute kalau mau bicara. Generator. Siapa yang bicara tadi? Ada Irma apa? Generator, Pak. Generator. Nah, iya betul ya. Jadi generator. Jadi prinsip kerja generator itu sama seperti tadi ya, dinamo sepeda. Nah, tapi seperti apa sih dalamnya gitu ya? Kalian belum pernah lihat kan pasti dalemannya ya? Oke. Nah, ini GGL induksi. Nah, sekarang coba kalian untuk lebih memahami lagi, buka LKPD yang Bapak berikan kemarin. Ya, yang Bapak sudah di WA group sudah Bapak berikan, coba kalian buka. Sudah dibuka? Halo? Sudah? Oke, kalau sudah, silahkan buka halaman Pet Colorado-nya. Oke, sudah. Nah, kalau sudah dibuka anak-anak? Di unmute dulu kalau mau bicara ya. Sudah belum? Sudah. Oke, kalau sudah dibuka, nah, silahkan lakukan percobaan sesuai instruksi atau prosedur yang ada dalam LKPD. Ya.
Oke, sudah. Ada yang bisa men-share screen kegiatan percobaannya? Saya, Pak. Siapa? Ada Irma. Siapa? Ada Irma. Oh, ada Irma. Oke, ada Irma, silahkan. Share screen. Nggak usah begini. Sudah, Pak. Oke, sudah. Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, ada Irma, sesuai petunjuk? Kekuatannya dulu. Jadi menjadi 100%. Oke, silahkan. Terus, Lalu lilitannya menjadi 1 dulu. terus. Airnya, kerannya hidupkan sampai 50 rpm. Ya, bagus. Mana ya? Terus apa lagi? Medannya ditampilkan. Oke, silahkan. Nah, dari peristiwa yang kamu lihat dari percobaan yang kamu lakukan, Adek, Ya, Pak? bisa kamu perhatikan dari perubahan flux magnetiknya, itu kira-kira ada bergerak atau tidak bergerak? Apanya? Apanya, Pak? Perubahan flux magnetnya. Oh, bergeraknya lambat, Pak. Oh, bergeraknya lambat. Oke, Iya. bagus. Silahkan masukkan ke tabel hasil pengamatannya ya. Ya, Pak. Terus apa lagi, Adek? Nyala lampunya pun redup ya, Pak. Oh, redup ya. Iya. Oke, bagus. Sekarang coba rubah atau tambah lilitannya, Dek. Jadi 2, Dek. Baik, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Ada perbedaan nggak? Ada. Apa yang berbeda, Dek? Nyala lampunya, Pak. Nyala lampunya lebih? Cukup terang. Oke. Lebih terang dari tadi ya? Iya. Dari yang 1 lilitan. Hmm. Oke. Sekarang coba kumparannya ditambah lagi jadi 3, Dek. 3. Udah, Pak. Sudah? Mm-mm. Oke, bagus. Ada perbedaan nggak? Ada. Apa ya yang berbeda? Nyala lampunya. Nyala lampunya. Ya, menjadi lebih terang dari yang sebelumnya. Oke, kalau flux magnetnya, perubahan flux magnetnya tetap atau berubah, Dek? Tetap. Tetap ya? Tetap, iya. Oke. Bagus ya, Dek. Terima kasih. Ya, Pak, sama-sama. Silahkan masukkan ke tabel hasil pengamatannya, Dek ya. Ya, Pak, baik. Oke. Oke. Yang lainnya lanjutkan ya. Seperti ada yang ada lakukan tadi. Kalau yang belum. Oke, ada lagi yang mau share screen? Coba Anissa share screen kegiatan eksperimennya. Oke. Tadi kan yang air mengalir sedang sudah. Nah, sekarang coba yang mengalir deras ya. Silakan Anissa. Dari 1 dulu. Lilitan 1 dulu ya, Pak. Ya. Oke.
Bisa dilihat bagaimana perubahan flux magnetiknya? Cepat. Cepat. Ya. Ya. Oke, silahkan masukkan ke tabel hasil pengamatan. Cepat berarti ya. Lebih cepat dari yang tadi ya. Iya. Dari yang yang airnya sedang, ngalirnya sedang. Sekarang coba yang tambahkan kedua. Yang berubah nyala lampunya makin terang. Lebih terang. Oke, sedangkan perubahan flux magnetiknya berubah tidak? Cepat. Tidak. Tetap berarti ya. Ya, tetap. Oke. Sekarang 3 lilitannya. Yang berubah lampunya Lampunya gimana? makin terang. Makin terang. Perubahan flux magnetiknya? Masih tetap. Tetap. Oke. Bagus ya. Silakan masukkan ke tabel hasil pengamatan. Nah, terima kasih Anissa. Ya, sama-sama Pak. Oke. Oke, yang lainnya juga silahkan ya. Lakukan hal yang sama seperti yang Ade lakukan dan Anissa lakukan. Nah, kalau sudah melakukan sudah mengisi tabel hasil pengamatannya sesuai kegiatan eksperimen yang kalian lakukan. Nah, sekarang coba isi analisis hasil percobaannya ya. Jadi isi di situ ada 4 pertanyaan yang kalian harus isi ya. Bagaimana pengujian menurunkan komponen terhadap flux magnetik jika air mengalir? Tetap. Tetap.
Sudah menganalisis hasil cobaannya? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Sudah. Bagus ya kalau sudah. Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Ya, Pak. Siap. Ya, Pak. Oke, kalau pertanyaan nomor 1. Berdasarkan praktik virtual lab yang kamu lakukan ya, bagaimana pengaruh jumlah lilitan kumparan terhadap fluks magnet jika air mengalir sedang? Siapa yang menjawab? Saya, Pak. Arman? Jika Bagaimana jawaban jumlah- kamu, Arman? Jika jumlah lilitan 2, maka lampu semakin terang. Jika jumlah lilitan 2, lampu semakin terang. Oke. Jadi kamu hanya melakukan percobaan lilitannya 2, Arman ya? Ya, Yang Pak. 1 dan yang 2 belum? Belum. Oke. Apa? Yang lainnya gimana? Saya, Pak. Oke. Siapa, Kartina? Iya. Oke, Kartina silakan. Semakin banyak jumlah lilitan pada kumparan, nyala lampu semakin terang, sedangkan perubahan fluks magnetiknya tetap lambat. Udah, Pak. Oke. Bagus ya. Yang lainnya gimana? Setuju? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Oke, Setuju. setuju ya. Berarti Setuju. benar tadi ya. Jadi semakin banyak jumlah lilitan, nyala lampu semakin Terang. terang. Ya, Oke, sedangkan perubahan fluks magnetiknya tetap. tetap ya, tidak berubah karena alirannya dibuat tetap juga. Ya. Ya. Oke, bagus. Terima kasih Kartina dan Arman. Untuk pertanyaan nomor 2 nih. Siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Siapa? Nelly. Oke, Nelly. Apa jawaban kamu, Nelly? Semakin banyaknya lilitan pada kumparan, lampu yang dihasilkan semakin terang, dan perubahan fluks magnetiknya semakin cepat. Semakin cepat dari yang mana? Yang air deras atau air mengalir sedang? Air mengalir deras. Oke, Sedang. jadi lebih cepat dari air yang mengalir Sedang. sedang. Oke, bagus. Jadi kata Nelly, jumlah lilitannya semakin banyak Pada terus kumparan. pada kumparannya Ya. si Lampu lampunya yang semakin terang. terang. Dan Perubahan fluks magnetiknya semakin cepat. semakin Lebih cepat dari yang mengalir. yang mengalir sedang. Oke. Yang lainnya gimana? Setuju? Setuju, Pak. Sama juga tadi hasil Pak. percobaannya seperti itu? Iya. Iya. Oke, bagus ya. Jadi benar. Jadi semakin banyak kumparan pada jumlah lilitan pada kumparan, itu juga semakin nyala lampu semakin terang juga ya. Dan flux magnetiknya juga perubahan flux magnetiknya semakin cepat ya perubahannya ya dibandingkan dengan air yang mengalir sedang tadi. Oke, bagus ya. Terima kasih Nelly. Selanjutnya nomor 3. Siapa yang nomor 3? Siapa? Saya. Teka. Silakan Teka. Ketika air mengalir menggerakkan kincir air yang ada magnetnya. Magnet menghasilkan perubahan flux magnet yang menghasilkan arus induksi dan GGL induksi sehingga lampu menyala. Apa tadi? Deka kurang terdengar jelas. Ngahyung suaranya. Ulangi coba. Ketika air mengalir menggerakkan kincir air yang ada magnetnya. Magnet bergerak menghasilkan perubahan flux magnet yang menghasilkan arus induksi dan GGL induksi sehingga lampu menyala. Oke. Jadi bagaimana arus listrik dapat dihasilkan? Oke. Jadi bagaimana si arus listrik dapat dihasilkan? Tadi kata Deka dari perubahan atau dari air yang mengalir ya.
yang memutarkan kincir air. Yang di kincir air itu ada apanya? Magnet. Ada magnetnya. Nah, sehingga kalau si magnetnya berputar akan menghasilkan perubahan Flux magnet. flux magnetnya. Oke. Karena ada perubahan flux magnetnya, ya, di situ juga akan dihasilkan apa? Arus, Nyala lampu. arus induksi dulu. Ya, iya, jadi arus induksi dulu ya, dan GGL induksi ya. Ya, arus Ya, induksi dan GGL induksi. sehingga nyala lampunya Nyala. Makin terang. makin terang gitu ya. Bagus. Oke, terima kasih Deka. Nah, sekarang di pertanyaan nomor 4 nih, kesimpulannya. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Pak. Oke, silahkan Belni. Dari analisis percobaan ini yang bisa disimpulkan adalah semakin cepat flux magnetiknya, maka arus induksi yang dihasilkan semakin besar. Ini dapat dilihat dari nyala lampu yang semakin terang. Oke. Arus induksi dan GGL induksi akan semakin besar. Dan perubahan flux magnetik berbanding lurus dan GGL induksi. Semakin banyak jumlah kumparan, maka arus induksi dan GGL induksi semakin besar. Terlihat dari nyala lampu yang semakin terang. Jumlah lilitan berbanding lurus dengan GGL induksi. Oke. Bagus ya Belni, terima kasih. Yang lainnya gimana? Sama atau ada yang berbeda? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama, Pak. Sama, Pak. Kalian mah sama-sama mulu ah. Ya, Sepemikiran. tapi bagus ya seperti itu ya, benar ya. Jadi Bapak disederhanakan jumlah lilitan berbanding lurus dengan GGL induksinya ya. Ya. Jadi semakin banyak jumlah lilitannya, GGL induksinya juga semakin besar. Oke, terus yang kedua, perubahan flux magnetiknya. Ya, perubahan flux magnetiknya semakin cepat, maka GGL induksinya semakin besar juga. Ya, jadi berbanding lurus ya. Ya. Jadi GGL induksi itu berbanding lurus dengan jumlah lilitan dan perubahan flux magnetiknya. Ya, itu jadi kesimpulan nomor 4-nya itu ya. Siap. Ya, bagus ya. Terima kasih Belni. Sama-sama, Pak. Oke. Sekarang kalian sudah tahu dong jawabannya dari tadi orientasi masalah yang Bapak berikan. Jadi kalian sebagai warga yang tinggal ke desa kaki gunung itu, apa yang akan kalian lakukan apabila kampung kalian atau desa kalian ingin malamnya terang gitu, tanpa menggunakan cempor lagi atau tanpa menggunakan obor lagi? Gimana caranya? Membuat kincir air. Membuat Kincir air. kincir air. Terus di kincir air itu ada apanya? Ada generator. Tadi di kincir air ada apanya tadi? Ada magnet. Nah, ada magnetnya ya. Ya. Nah, terus setelah ada magnetnya harus dibuat apa lagi? Selain ada magnet tadi di kegiatan percobaan? Lilitan. Kumparan lilitan. Nah, lilitan kumparan ya. Iya. Ya. Jadi yang kalian buat itu seperti itu. Ya, ada lilitan kumparan, ada magnet. Nah, jadi yang menggerakkannya itu adalah air ya. Ya. Air memutarkan magnet. Ya. Ya, si magnet menghasilkan magnet yang berputar menghasilkan perubahan flux magnetik. Ya, perubahan flux magnetik menghasilkan GGL induksi. Ya, Gus. Jadi itu ya jawabannya untuk kalian jika kalian tinggal di desa yang pedalaman gitu ya, jauh dari kota ya. Tidak ada listrik dari pemerintahnya ya. Jadi kalian bisa membangun kincir air yang seperti tadi ya. Siap. Oke.
Oke, nah sebagai penguatan ya, Bapak akan perlihatkan share screen lagi ya. Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Nah ini ya, induksi elektromagnetik ya. Nah ini ada magnet. Nah di sekitar magnet itu ada garis gaya magnetnya. Nah di sebelah kanannya ada kumparan. Nah apa yang dilakukan? Nah ini ketika si magnetnya didekatkan pada kumparan, dia merubah, lihat galvanometernya bergerak gitu. Berarti di situ ada arus induksi ya yang dihasilkan atau GGL induksi. Nah, jadi induksi elektromagnetik adalah gejala munculnya arus listrik induksi pada suatu penghantar akibat perubahan jumlah garis gaya magnet atau flux magnet ya. Nah, ini cara menimbulkan GGL induksi ya, selain diputar ya, ternyata banyak nih. Yang pertama nih. Tuh. Oke, yang pertama itu menggerakkan magnet masuk keluar kumparan ya tadi. Terus yang kedua memutar magnet di depan kumparan. Nah, itu sama seperti yang kalian lakukan pada percobaan tadi ya, memutar magnet di depan kumparan ya. Nah, ini juga bisa dilakukan nih. Ini sumber listriknya DC ya. DC itu bisa dari baterai. Nah, ini memutus arus pada kumparan primer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder. Nah, jadi primer ini yang ada sumber arusnya ya, yang dipasang ke batu baterai, dan yang ini yang dipasang ke galvanometernya, kumparannya. Tadi setelah ditutup saklarnya, si galvanometernya bergerak gitu ya, dihasilkan arus induksi atau GGL induksi. Nah, ini yang dihasilkannya juga, kalau ini sumbernya adalah arus bolak-balik ya. Nah, seperti ini. Itu tanpa digerakkan, cuma didekatkan saja. Nah, ini mengalirkan arus listrik bolak-balik pada kumparan primer yang ini. Yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder yang ini ya. Nah, jadi banyak cara untuk menghasilkan GGL induksi. Nah, ini arah arus induksi. Nah, ini arah arus listrik induksi dapat ditentukan dengan hukum Lenz ya. Apa itu hukum Lenz? Yaitu arus induksi yang timbul dalam kumparan menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dengan medan magnet yang menghasilkan arus induksi tersebut ya. Jadi arus induksi yang menghasilkan medan magnet lagi, jadi bolak-balik gitu ya. Jadi si galvanometernya juga terlihatnya bolak-balik gitu ya. Tidak pada satu arah aja bergeraknya, tapi bergerak kanan kiri gitu ya. Karena itu pengaruh dari hukum Lenz tadi. Nah, seperti ini lihat. Nah, ketika masuk si kutub utara masuk kumparan, ulangi ya. Nah, seperti ini. Jadi galvanometernya bergerak ke kanan. Nah, ketika ditarik keluar, si galvanometernya bergerak ke kiri. Nah, itu di situ ada hukum Lenz ya. Nah, kutub utara magnet bergerak mendekati kumparan. Ya, nah ini. Nah, di sini arah arus induksinya dari positif ya ke negatif, lihat galvanometernya ke kanan. Nah, ketika si kutub magnetnya dibawa keluar, nah jadi arus induksinya juga berubah arah ya, lihat. Tadi arahnya
kanan kiri, sekarang dari kiri ke kanan. Jadi galvanometernya juga Balik. berutarnya balik dari ke kiri ya. Nah, ini harus induksinya berubah arah. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi ya. Nah, oke. Apa yang membedakan gambar atas dengan gambar yang di bawah? Lilitan kumparan. Lilitan kumparannya ya. Ya. Yang bawah lebih Padat. lebih banyak, ya, lebih padat. Tuh. Coba kita lihat. Lihat, bandingkan penyimpangan jarum pada galvanometer. Menyimpangnya jauhan yang mana? Yang atas atau yang bawah? Bawah. Yang bawah. Oke, yang lainnya juga kalau mau bicara di unmute ya. Yang bawah atau yang atas? Yang bawah. Bawah ya. Nah, jadi GGL induksi sebanding dengan jumlah Lilitan. Tadi benar ya, yang sesuai dengan kesimpulan yang kalian dapatkan dari kegiatan percobaan kalian. Nah, ini perbandingannya. Yang kedua, bandingkan apa yang berbeda dari gambar atas dengan yang gambar bawah. Apa yang beda? Pergerakan. Si magnet. Apa yo? Kecepatannya. Pergerakannya. Iya. Jumlah kumparannya sama atau beda? Sama. Yang beda apa? Percepatan magnet. Ya, gerak magnetnya ya. Ya. Oke. Dari gerak magnetnya yang cepat dengan yang lambat. Arah simpangan galvanometernya. Yang mana yang menyimpang lebih besar? Yang bawah. Yang bawah. Yang cepat atau yang lambat? Yang Cepat. Yang cepat. Ya. Ya. Jadi dapat diambil kesimpulan? GGL induksi sebanding dengan kecepatan perubahan flux magnet. Nah, ini juga tadi kalian sudah bisa menyimpulkan pada kegiatan percobaan tadi yang kalian lakukan ya. Nah, ini. Jadi GGL induksi berbanding lurus dengan perubahan flux magnetnya ya. Nah, besar GGL induksi yang pertama sebanding dengan jumlah lilitan, terus yang kedua sebanding dengan kecepatan perubahan jumlah gaya magnet yang memotong pada kumparan. Nah, kalau dirumuskan seperti ini, ya GGL induksi sama dengan negatif ini tadi dari hukum Lenz ya, dari hukum Lenz. Jumlah lilitan dikali perubahan flux magnetnya ya. Nah, ini. Oke. Nah, di sini ada contoh soal. Coba kalian kerjakan terlebih dahulu. Berapa hasilnya? Oke, berapa kira-kira jawabannya? 10.000. 10.000. Oke, kita buktikan ya. Benar nggak jawaban kalian? Nih, persamaannya seperti ini ya tadi. Persamaan hukum Faraday ini namanya. Ya, betul ternyata ya jawaban kalian. Jadi, jumlah lilitan dikali dengan perubahan flux magnetiknya ya.
Jadi 1000 dikurangi 3000 dibagi 60. Ya, 60 itu berarti dari 1 menit ya. 1 menit 60 sekon. Nah, tinggal kali bagi. Nah, dihasilkan 10.000 volt. Ya. Oke, sampai sini. Ada yang tanyakan dulu? Ada yang belum dipahami? Silakan tanyakan. Tidak ada. Tidak ada, Insya Allah Pak. paham, Pak. Oke, tidak ada ya? Paham semua ya? Paham. Insya Ya, Allah. paham, Pak. Terima kasih kalau paham. Sekarang kita uji pemahaman kalian ya. Coba benar nggak kalian paham? Bapak sekarang uji kalian mengerjakan latihan soal ya di quizzes. Oke, Bapak kirim dulu kodenya ya. Bentar. Lagi loading dulu ya. WA-nya buka. Nah, itu kodenya. Kalian silakan buka quizzes. Kodenya sebenarnya kode. Nah, kodenya sudah Bapak share di grup PA ya. Bentar. Oke. 4898 tilu genep. Oke, Bapak share ya. Oke, yang baru 2 orang, Ria dengan Anissa. Oke, yang lainnya. Kodenya 489936. Ini orang mana? Tuh Nelly, ayah aku nah jadi riak ya. Nah, yuk. Nah, lama ke jeng
Oke, baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 orang lagi. Oke, sudah ya? Masih ada yang belum? Oke, kita nunggu 1 orang lagi. Sudah semua ya? Oke. Bapak mulai dari sekarang. Silakan kalian kerjakan. Wih. Benar ya. Tuh, bagus. Waktu tuh ya, yang siapa yang paling cepat jawab, nilainya semakin bagus. Kartina masih yang pertama, Natalia, Anissa PM nyusul. Oh. Oke, yang lainnya cepat.
selesai. Posisi pertama didapatkan oleh Tarlia, kedua Novita, dan ketiga adalah Nisa PM. Bagus ya, yang lainnya juga bagus. Terima kasih partisipasinya. Ya, itu berarti pemahaman kalian ya mengenai materi GGL Induksi yang Bapak sampaikan hari ini. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Sebelum Bapak mengakhiri? Tidak ada, belajar. Pak. Ada Pak. Cukup ya? Paham Ya. ya berarti kalian ya? Oke. Insya Allah Insya Allah paham, Pak. Untuk materi selanjutnya tentang apa terapan tentang induksi elektromagnetik ya. Oke, Bapak akhiri pertemuan pada kali ini ya. Tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga protokol kesehatannya, tetap pakai masker kalau kalian keluar rumah, terus sering-sering cuci tangan pakai sabun, dan juga tetap jaga jarak juga ya. Dan jangan lupa berdoa ya. Oke, Bapak akhiri saja ya untuk pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan lab group. Deka bingung. Klik left Deka.